Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Walaupun bursa transfer akan resmi dibuka di bulan Januari nanti, tetapi tim-tim Eropa sudah mempersiapkan diri guna mendapatkan pemain incarannya. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. AC Milan rayu pemain klub papan bawah Liga 1 Prancis. AC Milan disebut sedang merayu bek tim papan bawah Liga 1 Prancis yang bernama Mohamed Simakan. Ia menjadi pemain kunci sekaligus bek andalan bagi klub Strasbourg. Rayuan maut yang dilayangkan oleh AC Milan kabarnya telah membuat Simakan setuju untuk bergabung dengan AC Milan. Calciumir 1 melaporkan jika Mohamed Simakan dan AC Milan telah memiliki kesepakatan yang akan membuat bek berdarah Guinea tersebut akan terikat kontrak dengan Rossoneri dengan durasi 4 tahun. Simakan yang telah membuat kesepakatan personal untuk AC Milan kini tinggal menunggu pergerakan nyata dari AC Milan untuk menebusnya. Klub papan bawah Liga 1 Prancis itu kabarnya meminta mahar senilai 20 juta euro atau sekitar 342 miliar rupiah. Permintaan itu tidak berubah sejak musim panas kemarin. AC Milan sendiri sebenarnya sempat melayangkan penawaran untuk Simakan di bursa transfer musim panas yang lalu. Saat itu mereka melayangkan penawaran senilai 13 juta euro atau sekitar 222 miliar rupiah plus bonus-bonus jika ditotal akan memiliki nilai sebesar 15 juta euro. Ini bukan negosiasi yang mudah bagi AC Milan mengingat Strasbourg sangatlah alot dan tetap bertahan dengan nominal yang mereka minta. Paolo Maldini dan Ricky Massara selaku juru transfer bagi AC Milan dikabarkan sedang mencari celah untuk membuat Strasbourg rela melepas sang pemain andalannya tersebut, termasuk memanfaatkan keinginan sang pemain untuk berlaga di Serie A Italia. Kandidat Presiden Barcelona ancam Lionel Messi pergi. Kandidat Presiden Barcelona yakni Emily Rossot mengatakan bahwa Lionel Messi harus meninggalkan MU jika dia tidak bersedia menerima tawaran gaji yang lebih rendah jika mantan wakil presiden itu mengambil alih kendali di klub Barcelona. Kesepakatan kontrak Lionel Messi di Barcelona saat ini berakhir hingga tahun 2021 mendatang dan dia akan bebas bernegosiasi dengan klub lain mulai 1 Januari mendatang. Gaji dalam kontrak penyerang internasional Argentina itu memang sangat luar biasa. Lionel Messi mendapatkan gaji senilai 1,2 triliun rupiah per tahunnya, menjadikannya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Namun situasi finansial yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19 membuat pihak Katalan mulai keberatan untuk menanggung sang gaji pemain. Pada Oktober 2020 yang lalu, Barcelona mengumumkan bahwa pihak klub mengalami kerugian mencapai 1,7 triliun rupiah selama tahun anggaran 2019-2020. Dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di musim ini, pihak klub sudah mengambil keputusan untuk pemotongan gaji. Sedangkan penyelenggara liga juga memperlakukan pembatasan gaji pemain. Jadi bisa disimpulkan jika hingga tanggal 31 Desember nanti La Pulga belum menyetujui kontrak yang baru, maka sudah dipastikan Lionel Messi akan meninggalkan Barcelona paling lambat di akhir musim 2020-2021 ini. Willian bakal segera merumput di La Liga Spanyol. Penyerang sayap Arsenal yakni Willian dikabarkan tengah diminati oleh klub La Liga Spanyol yakni Real Betis di tengah kabar masa depannya di Emirates Stadium yang menjadi sorotan. Willian sempat tampil meyakinkan di awal musim ini, namun performa pemain asal Brazil itu semakin kesini semakin menurun sehingga ia pun dibanjiri kritik. Willian menekan kontrak berdurasi 3 tahun bersama Arsenal, namun belakangan ada rumor yang menyebutkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu tak akan bertahan lama di Emirates Stadium. Baru-baru ini Willian membuat masalah dengan diam-diam terbang ke Dubai pada jeda internasional terakhir, padahal ia tak mendapat panggilan dari timnas Brasil. Meski Mikel Arteta sudah memaklumi kepergian Willian tanpa memberitahu pihak klub, akan tetapi status sang pemain Arsenal kabarnya mulai bermasalah. Real Betis kabarnya menjadikan Willian sebagai target utama transfer mereka dan siap melayangkan tawaran terhadap Arsenal. Real Betis diyakini menginginkan Willian untuk menggantikan sosok pemain senior mereka yakni Joe Quinn yang memutuskan untuk pensiun pada penghujung musim ini. Manchester City bakal kehilangan bek kirinya di Januari nanti.
Manchester City kemungkinan besar akan kehilangan sang pemain bek kirinya di bursa transfer Januari nanti. Diketahui Alexander Zinchenko didatangkan tim papan atas Liga Premier Inggris tersebut pada Juli 2016 yang lalu. Akan tetapi pada musim ini sang pemain menit bermainnya terbatas di tim utama. Pasalnya Benjamin Mendy dan Joao Cancelo, pemain yang kerap dimainkan oleh Pep Guardiola. Peluangnya bermain semakin tipis karena duo bek Manchester City seperti Nathan Ake dan Aymeric Laporte juga bisa ditempatkan pada posisi bek kiri. Di sisi lain, sang pelatih juga terkesan dengan Angelino yang sekarang ini dipinjamkan ke RB Leipzig. Kini menurut The Sun, Wolverhampton ingin mencoba untuk mendatangkannya kembali dari Etihad Stadium pada awal musim depan. Seperti diketahui, mereka sebelumnya pernah mencoba untuk memboyongnya tetapi tidak berhasil. Alhasil di Januari nanti, Wolverhampton coba untuk merekrut Alexander Zinchenko kembali. Alexander Zinchenko sendiri tercatat telah bermain untuk klub bermarkas di Etihad Stadium itu dalam 5 pertandingan di musim kali ini, 4 di antaranya di Liga Champions. Sedangkan di tim utama Ukraina, dirinya telah bermain dalam 35 pertandingan di level senior dengan membukukan 5 gol untuk Ukraina. AC Milan berniat berpanjang durasi pinjaman Brahim Diaz. Salah satu pemain yang sukses didaratkan AC Milan di bursa transfer musim panas yang lalu ialah Brahim Diaz. Brahim Diaz resmi didatangkan AC Milan dengan status sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Bergabung dengan AC Milan, Diaz berharap mendapatkan menit bermain yang lebih ketimbang kala memperkuat Real Madrid. Keputusan Diaz untuk menerima tawaran Rossoneri tak disia-siakan oleh sang pemain. Meski berstatus sebagai pemain pinjaman, pemain berusia 21 tahun tersebut tampil menjanjikan di bawah arahan Stefano Pioli. Tercatat, Diaz telah mengumpulkan 15 penampilan di semua kompetisi bersama AC Milan. Dari 15 pertandingan tersebut, Diaz telah sukses mendulang 4 gol dan 1 assist. Dilansir dari Mundo Deportivo, Rossoneri ingin memperpanjang durasi peminjaman sang pemain terkait penampilan impresifnya di awal musim ini. Milan yang kini menjadi pemimpin klasemen sementara di Serie A Italia tertarik membahas kesepakatan perpanjangan kontrak pemain pinjaman El Real tersebut. Milan berencana untuk mengajukan proposal kepada Real Madrid perihal penambahan masa bakti pinjaman Diaz untuk 1 tahun lagi. Everton incer 2 pemain asal klub London. Everton dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk mendatangkan Dele Alli dan Harry Winks dari Tottenham Hotspur. Dele Alli sendiri saat ini kerap diabaikan oleh Jose Mourinho di pertandingan Liga Inggris dan ajang lainnya. Sementara Harry Winks juga jarang diberi kesempatan bermain di tim utama. Terbaru bidikan dua pemain Everton tersebut menunjukkan kekecewaan yang berat kepada sang pelatih. Tercatat Dele Alli meninggalkan bangku cadangan karena tak diberi menit bermain di Liga Eropa. Sedangkan Harry Winks kesal usai dirinya digantikan oleh Tanguy Ndombele. Menurut The Mirror, Carlo Ancelotti siap untuk memanfaatkan situasi keduanya di Tottenham Hotspur dan kabarnya Ancelotti siap memboyongnya ke Everton. Dalam laporan itu juga disebutkan kalau mantan pelatih AC Milan itu memang sangat kagum kepada dua pemain internasional Inggris tersebut. Carlo Ancelotti ingin memboyongnya dengan status sebagai pemain pinjaman. Di sisi lain, frustasinya Dele Alli dan Harry Winks di Tottenham Hotspur jelas masuk akal. Pasalnya dengan jarang bermain di tim utama, membuat peluang mereka tampil di Euro musim panas mendatang sangatlah tipis. Dengan demikian, keduanya juga berpotensi besar tertarik untuk bergabung ke Everton. Borussia Dortmund resmi pecat Lucien Favre. Setelah dipermalukan oleh Stuttgart dengan skor telak 5-1, Borussia Dortmund resmi memecat sang pelatihnya. Borussia Dortmund memang tampil gemilang di Liga Champions. Mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menjadi raja di grup F dengan 4 kemenangan, 1 imbang dan 1 hasil kalah. Sayangnya kiprah positif tersebut gagal berulang di kancah domestik karena mereka sedikit tertati-tati di Bundesliga Jerman dengan raihan 1 poin dari 5 pertandingan terakhirnya. Kontrak Lucien Favre sejatinya akan berakhir di musim panas yang nanti. Sejak menangani tim pada tahun 2018 yang lalu, Lucien Favre punya catatan 68 kemenangan, 18 imbang dan 24 kekalahan. Calon kuat pengganti Favre kemungkinan adalah Marcos Rose yang kini memegang Borussia Mönchengladbach. Ini sebagai pengganti dari Lucien Favre. Borussia Dortmund menunjuk sang asisten pelatihnya yakni Edin Terzic untuk menangani Dortmund hingga akhir musim nanti. Hadapi PSG di babak 16 besar, Barcelona punya rekor fantastis. Traveling Liga Champions telah dilakukan pada Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan apesnya bagi Barcelona, karena dalam hasil undian tersebut Barcelona harus berjumpa dengan PSG di babak 16 besar Liga Champions. Tentu ini akan menjadi ujian berat bagi Barcelona, karena di musim ini Barcelona tampil tidak konsisten di setiap laganya. Jika berbicara dengan rekor pertemuan antara Barcelona dan PSG, kubu Blaugrana lebih unggul. Dari
Dari hasil 10 pertandingan, Barcelona berhasil meraih kemenangan sebanyak 4 kali, sedangkan PSG hanya 3 kali. Pertemuan terakhir mereka terjadi di babak 16 besar Liga Champions 2016-2017. Kala itu PSG yang menjadi tuan rumah di leg pertama sejatinya tampil perkasa. Tidak tanggung-tanggung mereka melibas Barca dengan skor 4-0. Kendati demikian pada leg kedua di Camp Nou, Barcelona mampu comeback. Hasilnya Barcelona pun menang dengan skor 6-1 dan melaju ke babak partai perempat final. Tentu ini akan menjadi modal yang bagus bagi mental Barcelona agar tidak terjadi pembantaian seperti saat menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions musim yang lalu. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.